Saudara, saya memegang sebuah benda dan saya menyebut benda ini pulpen. Saya mengetahui benda ini sudah lebih dari 40 tahun. Dan sejak pertama kali mengetahui benda ini, saya tahunya benda ini adalah alat untuk menulis. Sudah bertahun-tahun saya mengenal benda ini sebagai alat untuk menulis. Sampai pada suatu ketika saya terkesima. Karena saya melihat benda ini ternyata bukan hanya untuk menulis. Ceritanya, pada hari itu saya naik angkot. Angkot itu hampir penuh, saudara. Kalau kita naik angkot, pada umumnya angkot itu tempat duduknya diatur 6-4, begitu ya. Ada deretan yang berisi 6 orang, tapi ada deretan yang sebaris dengan pintu itu isinya 4 orang. Nah, pada waktu itu, di deretan yang 4 orang itu isinya penuh, ada 4 orang. Dan isinya cowok semua, usianya sekitar 25 tahun. Nah, rata mereka usianya sekitar segitu, saudara. Saya pikir ketika saya melihat mereka sebagai 4 teman. Ya, ternyata saudara, setelah perjalanan tidak lama, saya mengetahui bahwa mereka bukan 4 orang teman, tapi mereka adalah 2 kelompok. Yang satu terdiri dari 3 orang, yang satu terdiri dari 1 orang. Dan saudara, peristiwa itu sangat mengejutkan saya karena tiba-tiba ada 1 orang dari 3 ini, dari 4 ya, yang satu itu ternyata dia sedang diancam oleh orang yang ada di sebelahnya. Dan diancam dengan apa? Saudara, diancam dengan pulpen. Pulpen ini siap ditusukkan di leher orang itu. Dan diancam seperti itu, lalu orang cowok yang diancam itu diminta untuk mengeluarkan dompetnya. Nah, 1 orang yang diancam ini tidak berdaya karena diapit oleh 3 orang. Segera kemudian, dengan tidak memiliki pilihan lain, dia mengeluarkan dompetnya. Dan segera sesudah mendapatkan dompet itu, ketiga cowok ini kemudian turun dari angkot tersebut. Saudara, saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah berpikiran bahwa pulpen bisa menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Nah, saudara sekalian, peristiwa itu mengingatkan saya ketika saya merenungkan kembali kehidupan ini, khususnya pada waktu menjalani atau memasuki tahun 2022. Di bulan yang pertama tahun 2022 ini, ketika saya memikirkan kehidupan ini, saya teringat, saudara, ada 1 firman Tuhan yang berbunyi demikian. 1 firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 7 bunyinya demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya tertarik dengan frasa yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara, Yesaya 43 ayat 7 mengingatkan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Saudara, sama dengan pulpen ini,
diciptakan dengan satu tujuan tertentu, demikian pula dengan kehidupan kita. Kita diciptakan Allah untuk tujuan tertentu. Dan tujuan itu adalah tujuan yang mulia. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Mengapa kita diciptakan untuk memuliakan Allah? Karena hanya di dalam kemuliaan Allah itu sajalah kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sejati. Segala kemuliaan yang kita bisa dapatkan di luar kemuliaan Allah bukan kemuliaan yang sejati. Itu adalah kemuliaan yang palsu. Palsu dalam pengertian itu kemuliaan yang sementara. Atau palsu dalam pengertian itu kemuliaan yang menipu. Kemuliaan yang sementara berarti kemuliaan yang segera berlalu. Kemuliaan yang menipu berarti kemuliaan itu adalah kemuliaan yang palsu. Maka ketika kita hidup untuk memuliakan Allah, disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang sejati. Pada waktu kita melakukan kejahatan, saudara, mungkin kita memperoleh sesuatu yang kita anggap itu sebuah kemuliaan. Kita bisa melakukan kejahatan untuk mendapatkan kekayaan. Kita bisa melakukan kejahatan untuk bisa mendapatkan posisi tertentu. Kita melakukan kejahatan memfitnah rekan kerja kita. Kita melakukan kejahatan dan kemudian seakan-akan kita mendapatkan kemuliaan itu. Tapi kemuliaan-kemuliaan yang seperti itu adalah kemuliaan yang di luar kemuliaan Allah. Dan kemuliaan seperti itu adalah kemuliaan yang palsu. Saudara, ketika kita menjalani hidup tidak untuk memuliakan Allah, maka kita menyalahgunakan kehidupan ini. Sama dengan 3 orang pemuda tadi yang saya lihat di angkot, menyalahgunakan pulpen untuk melakukan kejahatan, bukan untuk menulis. Saudara, saya yakin dan percaya pencipta pulpen menciptakan pulpen ini bukan dimaksudkan untuk melakukan kejahatan. Pencipta pulpen ini menciptakan pulpen memang untuk menulis. Dan pada waktu alat ini digunakan sesuai dengan tujuannya, maka pada waktu itulah alat ini mencapai kemuliaannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita hanya akan mencapai kemuliaan sejati ketika kita menjalani kehidupan ini untuk memuliakan Allah. Sebab Allah menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena Tuhan itu pribadi yang egois, yang menciptakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia menciptakan manusia untuk kemuliaan Dia, maka itu karena hanya di dalam kemuliaan Tuhan sajalah kita mendapatkan kemuliaan yang sejati. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jalani tahun 2022 ini hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Sebab hanya di dalam memuliakan Tuhan itulah kita mendapatkan kemuliaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.